Dan memang seperti itu biasanya azan maghrib. Ini diperbarui setiap Ramadan setiap tahunnya. Nah, ini terjadi satu hal yang kita bilang anomali. Karena Ramadan belum tiba dan Ramadan sudah dilewati. Ini baru tengah-tengah tahun menuju Ramadan yang berikutnya. Tiba-tiba muncul Mas Ganjar di sini. Kalau saya lihat, orang Indonesia ini tuh politiknya itu politik yang basa-basi gitu loh. Mereka tahu bahwa hal seperti itu jelas itu ngiklan gitu. Tapi masih selama undang-undang di sini tidak dilanggar, tidak adanya sebuah simbol partai, ajakan tertentu, ya saya katakan bahwa ini adalah sebuah cara yang jika ternyata langkah penjagalan dilakukan dengan cara-cara politik yang memang tidak bisa dihindari, ya ini satu hal yang kita tidak akan bisa hentikan. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Polemik dari munculnya Mas Ganjar di azan maghrib ini menjadi perbincangan hangat beberapa hari ke belakang. Apakah kalian termasuk yang mendukung atau kalian termasuk yang menyayangkan mengapa ini semua terjadi? Dan mari kita akan bahas menggunakan kartu saya. Sekitar 12 tahun yang lalu, saya pernah menjadi aktor atau seseorang yang memang diminta untuk menjadi bintang di dalam azan maghrib. Tepatnya azan maghrib Indosiar. Jadi selama 1 tahun wajah saya menghiasi layar kaca mungkin om, tante atau orang tua kalian semua, melukis pasir, dan itu muncul setiap hari tanpa ada jeda. 365 hari wajah saya terpampang ada di sana. Dan memang seperti itu biasanya azan maghrib. Ini diperbarui setiap Ramadan setiap tahunnya. Nah, ini terjadi satu hal yang kita bilang anomali. Karena Ramadan belum tiba dan Ramadan sudah dilewati. Ini baru tengah-tengah tahun menuju Ramadan yang berikutnya. Tiba-tiba muncul Mas Ganjar di sini mengajak orang-orang untuk beribadah, sholat, mengambil wudhu, dan melakukan sholat bersama-sama. Tidak menjadi imam, tapi dia ada di saf paling depan. Dan ini langsung menggegerkan dunia persilatan perpolitikan di Indonesia. Kalau saya lihat, orang Indonesia ini tuh politiknya itu politik yang basa-basi gitu loh. Mereka tahu bahwa hal seperti itu jelas itu ngiklan gitu. Jelas itu kampanye, tapi masih ada yang mempertahankan ini bukan dan sebagainya. Dan kalau saya pikir, ya ini memang jelas kampanye. Walaupun di sini saya mendukung Mas Ganjar ya, tapi saya katakan ini kampanye. Dan kalaupun ini dilakukan dengan cara yang mungkin tidak setujui, ya dalam politik kemudian hal ini menjadi masalah jika ternyata dilakukan oleh lawan politik kita, dan tidak jadi masalah jika ternyata dilakukan oleh seseorang yang memiliki satu pandangan politik yang sama. Dan ini tidak saya sangkal juga. Dan saya melihat selama undang-undang di sini tidak dilanggar, tidak adanya sebuah simbol partai, ajakan tertentu, ya saya katakan bahwa ini adalah sebuah cara yang ya kita anggap sebagai cara yang baik untuk perolehan suara ya, tapi baik untuk yang lainnya belum tentu. Dan kita tidak perlu perdebatkan tentang ini. Ada yang menyayangkan dan mengatakan bahwa harusnya Mas Ganjar ini tidak melakukan politik identitas. Nah, kita kembali dulu ke politik identitas itu tadi. Betul adanya jika politik identitas ini adalah sesuatu yang memang muncul sejak dahulu kala. Saya contohkan sesuatu. Orang itu cenderung untuk memilih seseorang yang menyerupai dirinya sendiri. Jadi kalau sekarang ini terus kemudian Pak Jokowi yang memenangi hingga 2 periode dan orang menginginkan seseorang yang mirip Pak Jokowi, itu karena Indonesia yang mayoritas ini penduduk yang menengah ke bawah, orang-orang miskin ada di pedesaan, itu memang melihat orang ya seperti Pak Jokowi, seperti Mas Ganjar, bukan seperti Pak Prabowo yang gagah dan wajahnya setengah oriental, atau Mas Anies yang sangat terpelajar, terlihat cerdas dan cendekia, dan wajahnya setengah Arab. Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah politik identitas yang memang dipergunakan. Jadi saya katakan bahwa ya Mas Ganjar mempergunakan politik identitas secara sadar atau tidak disadari. Tapi politik identitas yang seperti apa sebenarnya yang sangat disayangkan? Kalau menurut saya politik identitas selama ini digunakan untuk mengajak memilih, saya pikir sih itu tidak masalah. Apa yang dilakukan oleh Mas Anies yang sampai sekarang saya sesalkan adalah saat para pendukungnya menggunakan politik identitas untuk mengajak orang-orang melakukan penolakan atau hal yang negatif di sini. Dan beliau diam saja. Sampai munculnya video-video yang bakar, bunuh, dan sebagainya. Yang sangat disayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Teriakan-teriakan yang bersifat mengajak untuk dalam tanda kutip berperang, melawan. Nah inilah politik identitas seperti ini yang sebaiknya tidak dipergunakan. Tapi kalau politik identitas yang mengajak untuk ke sesuatu yang positif, saya pikir ya bukankah apapun itu mengajak untuk seperti itu. Misalkan saat sebuah produk ini diiklankan di televisi, tentu saja bintang iklannya harus orang Indonesia. Kalau bintang iklannya ini orang dari, misalkan orang dari Arab atau orang dari Swedia, tentu saja mereka akan lebih sulit untuk mendapatkan sebuah koneksi terhadap produk yang sedang dijual ini dengan kalau dibandingkan produk tersebut diiklankan oleh seseorang yang memang memiliki
satu wajah Asia Tenggara yang seperti kebanyakan orang-orang. Saya juga sering datang ke satu daerah, misalkan kalau di Jakarta ini di Pantai Indah Kapuk, di mana banyak sekali warga-warga Tionghoa yang ada di sana, dan iklan-iklan di sana pun itu memasang wajah-wajah yang oriental juga, seperti sekolah-sekolah yang ada di sana, tempat ibadah yang ada di sana, dan mungkin tempat makan yang ada di sana. Walaupun orang Indonesia itu juga atau orang Tionghoa sekalipun itu tidak menutup kemungkinan jika ternyata produk-produk tertentu itu diiklankan oleh seseorang yang berwajah Kaukasian. Mungkin untuk menunjukkan bahwa cita rasanya cita rasa internasional. Dan saat pro kontra ini muncul, tetap ini adalah satu hal yang positif juga untuk seorang Ganjar Pranowo, karena saat ini pun sekarang sedang dibicarakan, ini tetap menjadi sebuah faktor pendongkrak popularitas yang tentu saja akan sangat bisa meningkatkan elektabilitasnya. Jadi saat kalian pun menonton ini, beliau ini sedang menuai banyak keuntungan karena hal ini dibicarakan. Jadi kalau menurut saya, selain ini baik, ini sesuatu yang cerdas juga. Tapi apakah ini tepat dan sesuai dengan etika? Itu tentu saja akan harus dibicarakan dengan konteks dan juga payung yang tentu saja akan berbeda-beda di setiap orangnya. Tapi kita langsung akan tahu karena di hari Rabu 13 September 2023 terjadi juga rapat tentang pemenangan Ganjar Pranowo di dalam pemilu 2024 nanti yang diadakan di gedung High-End yang merupakan gedung yang dimiliki oleh Pak Hari Tanu Sudibyo juga, pemilik yang sama dengan televisi yang menayangkan azan maghrib Mas Ganjar Pranowo. Jadi bisa dipastikan bahwa ini semua adalah kerja untuk berkampanye dengan cara yang cerdas sehingga tidak terlihat berkampanye di masa di mana berkampanye itu belum boleh untuk dilakukan. Dan sebenarnya juga sambutan dari banyak capres yang lainnya tidak langsung menyerang. Bahkan dari pihak PKS pun ini mengajak capres yang lain itu juga mengajak melakukan kebaikan yang sama, yang mungkin mengajak sholat juga atau mengajak hal yang lainnya. Entah ini sindiran atau tidak, tapi kenapa harus kita ributkan hal semacam ini? Ada yang mengatakan bahwa jika ternyata Mas Anies yang melakukan ini, maka ini akan terus langsung jadi sebuah sorotan. Saya pikir tidak semua orang melihat hal ini. Saya melihat saat Mas Anies diundang ke luar negeri, terus kemudian membawakan sebuah paparan atau kuliah umum dengan bahasa Inggrisnya yang fasih. Saya melihat sebuah kebanggaan dari anak negeri yang terus kemudian bisa berkiprah ke mancanegara. Dan saya tidak melihat ini adalah sebuah cara untuk menjatuhkan yang lainnya. Yang tentu saja kalau disuruh cacisus bahasa Inggris ya Mas Anies yang paling jago. Pak Prabowo tentu saja yang kedua, tapi Mas Ganjar mungkin saja jago, tapi saya belum pernah dengar beliau bicara. Nah ini sesuatu yang mungkin saja ya kita tunggu saja. Kalau ternyata mereka melakukan, ya kenapa tidak? Atau mungkin saja semuanya di sini bikin azan maghrib. Nah mungkin Mas Anies ini bisa di Metro TV punya Surya Paloh, atau mungkin Pak Prabowo mungkin bisa bikin di TV-nya sendiri, Garuda TV. Betul nggak? Garuda TV punya Pak Prabowo ya. Tapi ya kenapa nggak semuanya terus kemudian jadi bintang iklan azan maghrib juga? Oh ini sesuatu yang positif, mengajak ke sesuatu yang baik, dan kalaupun ternyata curi-curi kampanye ya sudahlah. Bahkan saat seseorang itu muncul dengan apapun yang dia lakukan, saat dia sudah menunjukkan dan memproklamirkan diri menjadi calon presiden, dia ini akan berkampanye di setiap kemunculan publiknya. Coba setuju atau setuju? Maka saya pikir nggak usah diributkan lah hal seperti ini. Bukan karena saya mendukung Mas Ganjar, tapi ya untuk hal-hal yang lain pun banyak yang nggak usah diributkan. Saat Mas Anies datang ditantang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa UI. Walaupun saya di sini tidak setuju, tapi saat dia mau melakukan itu, ya good for him and good for us. Selama hal yang dilakukan tetap positif, maka ayo kita dukung. 3 orang ini adalah 3 orang putra terbaik bangsa. Dan tidak ada alasan kita untuk menggunakan politik negatif untuk menjegal salah satu, salah dua, atau salah 3 diantaranya. Jika ternyata langkah penjegalan dilakukan dengan cara-cara politik yang memang tidak bisa dihindari, ya ini satu hal yang kita tidak akan bisa hentikan. Karena in the first place saat seseorang masuk ke dalam politik, mereka seharusnya akan tahu bahwa tidak ada kawan dan lawan yang sejati. Yang ada adalah kepentingan yang sejati dan perebutan kekuasaan di dalamnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian merasa ingin lebih beriman dan sholat lebih tepat waktu saat menonton Mas Ganjar di sini mengajak sholat? Tapi untuk kalian semua yang ingin bertanya tentang masa depan kalian, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Bisnis, percintaan, atau apapun. Coba tanyakan dan izinkan saya untuk membacakan kartu untuk melihat jalan yang terbaik bagi masa depan kalian. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.